Banyak yang berkata, Al-Quran membahas semua hal, dari sidik jari, tulang belakang, sampai rahasia angka dan teknologi modern. Tapi benarkah demikian? Atau justru cara berpikir seperti ini bisa menjatuhkan kehormatan Al-Quran sendiri? Karena tema ini cukup sensitif, mari kita kupas setahap demi setahap, bagian demi bagian. Dengan cara itu kita bisa jelas melihat apa kata ulama, di mana letak kebenaran, dan di mana letak bahayanya. Sekarang, mari kita masuk ke bagian pertama. Seringkali kita mendengar orang berkata bahwa Al-Quran adalah kitab yang membahas segala hal, termasuk teknologi modern, sains, bahkan rahasia angka-angka. Ada yang menghubungkannya dengan sidik jari, tulang belakang, peredaran planet, hingga teori laut dan langit. Pertanyaannya, apakah benar begitu? Atau jangan-jangan kita terjebak dalam tafsir yang berlebihan? Allah berfirman, "Dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri." Sekilas ayat ini bisa dipahami, seolah-olah Al-Quran membicarakan semua detail ilmu pengetahuan. Tetapi mari kita dengarkan tafsir ulama besar Ahlus Sunnah, yaitu Imam Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir pada ayat ini beliau menulis, maksudnya, Al-Quran mengandung seluruh kebutuhan agama, dari berita masa lalu dan yang akan datang, hukum halal dan haram, apa yang manusia butuhkan dalam urusan dunia dan akhiratnya. Semua itu disebutkan secara global, rinci, atau melalui dalil yang menunjukkannya. Maka, apa saja yang benar-benar dibutuhkan manusia, telah tercakup dalam Al-Quran. Perhatikan baik-baik. Ibnu Katsir menegaskan bahwa segala sesuatu di sini berarti segala hal yang dibutuhkan manusia dalam agama dan petunjuk hidupnya. Bukan rincian teknis sains modern atau hitungan numerologi. Jadi sejak awal, ulama salaf sudah meluruskan makna ini. Bagian 2, Al-Quran dan fenomena alam. Benar bahwa Al-Quran menyebut banyak fenomena alam, tentang langit yang ditinggikan tanpa tiang, bumi yang dihamparkan, laut yang berpasang surut, hujan yang menumbuhkan tanaman, hingga penciptaan manusia dari tanah dan air mani. Namun, tujuan penyebutan semua itu bukanlah sebagai buku sains, melainkan tanda kebesaran Allah dan bukti kebenaran wahyu. Allah berfirman, "Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar." Imam As-Satibi dalam Al-Muwafakat menjelaskan, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan bukan untuk menerangkan perkara-perkara ilmu alam dan kedokteran, tetapi untuk menjelaskan syariat dan hidayah. Adapun pengetahuan tentang fenomena alam disebutkan sekadar isyarat agar manusia mengambil pelajaran darinya. Sementara itu, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menguatkan, Al-Quran menyebut fenomena alam sebagai dalil atas keesaan Allah, bukan untuk menjelaskan hakikat ilmiahnya. Maka siapa yang menjadikannya sebagai kitab sains, ia telah salah arah dari tujuan utama Al-Quran. Jadi, ketika kita mendengar ada orang yang menghubungkan ayat dengan penemuan astronomi, geologi, atau biologi, kita perlu sadar bahwa itu hanyalah tadabbur tambahan, bukan tafsir utama. Sebab tafsir utama menurut ulama salaf tetaplah petunjuk iman, tauhid, dan syariat. Bagian ketiga, contoh fenomena yang sering disebut. Contoh pertama, sidik jari. Allah berfirman, "Bahkan kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna." Sebagian orang mengatakan bahwa ayat ini mengisyaratkan keunikan sidik jari manusia yang tidak sama satu dengan lainnya. Benar. Dalam ilmu modern, terbukti sidik jari menjadi identitas khusus tiap manusia. Tetapi mari kita perhatikan tafsir ulama terdahulu. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya, yakni Allah mampu mengembalikan manusia setelah mati, bahkan sampai kepada jari jemarinya yang halus, dan menyusunnya kembali sebagaimana semula. Artinya, maksud utama ayat ini bukan tentang ilmu forensik atau identitas sidik jari, tetapi penegasan bahwa Allah mampu membangkitkan manusia sampai detail terkecil tubuhnya. Jadi tafsir ilmiah tentang sidik jari bisa disebut tadabbur tambahan, bukan makna pokok. Contoh kedua, tulang belakang dan sperma. Allah berfirman, "Diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara sulbi tulang punggung dan taroib, atau tulang dada." Sebagian orang modern mengaitkan ayat ini dengan penjelasan anatomi,
bahwa sperma dihasilkan dari organ reproduksi yang posisinya dekat tulang belakang. Namun mari kita dengarkan tafsir klasik. At-Tabari menafsirkan, air yang memancar itu keluar dari sulbi laki-laki dan taroib perempuan. Ibnu Katsir juga berkata, yakni air mani laki-laki yang keluar dari tulang sulbi, dan air mani perempuan yang berasal dari taroibnya. Maka jelas, tafsir para ulama salaf adalah pemahaman sesuai bahasa Arab dan kondisi manusia, bukan uraian anatomi detail. Tafsiran ilmiah baru boleh dipakai untuk memperkaya tadabbur, tapi bukan makna pokok dari ayat. Contoh yang ketiga, batas antar laut. Allah berfirman, Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Dalam sains modern, fenomena ini dikenal dengan istilah halocline atau barrier layer, yaitu pertemuan dua massa air yang berbeda kadar garam dan suhunya, sehingga tidak langsung bercampur. Bagaimana ulama menafsirkannya? Al-Qurtubi menjelaskan, maksudnya, Allah memperlihatkan kepada manusia dua laut yang bertemu, satu tawar dan satu asin, dan keduanya tidak bercampur, karena ada penghalang di antara keduanya. Ini tanda kekuasaan Allah. Ibnu Katsir juga menulis, yakni Allah membiarkan keduanya bertemu, namun masing-masing tetap pada sifatnya, yang ini asin, dan yang itu tawar. Tidak satu pun dapat mengalahkan yang lain. Jadi jelas, tafsir klasik memang sudah menegaskan adanya fenomena itu. Tetapi konteksnya adalah dalil kebesaran Allah, bukan penjelasan oseanografi. Bagian keempat, bahaya berlebihan dalam tafsir ilmiah. Di zaman ini banyak orang ingin membuktikan kebenaran Al-Quran dengan cara menyesuaikannya pada setiap teori ilmiah terbaru. Sepintas terlihat indah, tetapi jika tidak hati-hati, justru bisa menimbulkan masalah besar. Di antaranya, bahaya pertama, teori sains bisa berubah. Kebenaran wahyu bersifat mutlak dan kekal, sedangkan sains bersifat dinamis dan relatif. Apa yang diyakini benar hari ini bisa runtuh esok hari. Jika tafsir Quran dipaksakan sesuai teori yang belum pasti, maka saat teori itu terbantahkan, orang akan menyangka Al-Quranlah yang salah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menegaskan, menafsirkan Al-Quran dengan teori sains yang belum pasti adalah kesalahan besar. Karena teori bisa berubah, sementara Al-Quran tetap benar sepanjang masa. Bahaya kedua, Al-Quran bisa dipermainkan dengan cocok logi. Ada orang yang mengaitkan angka-angka surah, jumlah huruf, atau pola tertentu di mushaf dengan prediksi politik atau teknologi modern. Misalnya, angka 19 dijadikan kode rahasia sebuah fenomena. Padahal itu hanyalah klaim tanpa dasar tafsir ulama salaf. Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran mengingatkan, banyak orang yang sibuk menghitung-hitung huruf dan angka dalam Al-Quran, padahal itu tidak ada faedahnya. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan untuk diamalkan, bukan untuk permainan hitung-hitungan. Bahaya ketiga, membela Al-Quran dengan cara yang salah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, Al-Quran tidak perlu dibela dengan perkara yang bukan maksudnya. Cukup jelaskan sesuai tujuan Allah menurunkannya, yaitu petunjuk dan kebenaran. Maka, membela Al-Quran dengan cara memaksakan tafsir ilmiah justru bisa menjatuhkan kehormatannya. Yang benar, kita cukup menunjukkan bahwa ayat-ayat Allah selaras dengan fitrah dan kebenaran, tanpa harus dipaksa mengikuti teori manusia. Bagian kelima, jalan tengah yang benar. Setelah kita memahami bahwa Al-Quran bukan kitab sains, melainkan kitab petunjuk, maka muncul pertanyaan, apakah berarti kita harus menolak semua tafsir ilmiah? Tentulah tidak. Sikap yang benar adalah mengambil jalan tengah, yaitu, pertama mengimani Al-Quran sebagai petunjuk utama. Dasar iman kita adalah wahyu, bukan teori. Maka meskipun seluruh teori sains gugur, Al-Quran tetap benar adanya. Allah berfirman, tidak datang kepadanya kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya. Al-Quran diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana, lagi maha terpuji. Kedua, menerima kesesuaian ilmiah sebagai tadabbur, bukan tafsir pokok. Jika ada penemuan ilmiah yang selaras dengan ayat, boleh kita sebutkan sebagai bentuk tadabbur, yaitu renungan yang menguatkan iman. Namun jangan memastikan bahwa itu adalah maksud utama ayat, sebab tafsir utama sudah dijelaskan ulama salaf. Imam Asy-Syatibi menegaskan dalam Al-Muwafakat, tidak boleh mengalihkan makna Al-Quran kepada hal-hal yang tidak dimaksud syariat
meski terlihat sesuai. Yang wajib adalah memahami ayat sesuai tujuan Allah menurunkannya. 3. Berhati-hati dari numerologi dan ramalan. Al-Quran bukan kitab matematika, bukan pula kode ramalan masa depan. Imam Malik rahimahullah berkata, Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan, bukan untuk dipermainkan dengan hitungan-hitungan. Maka, semua klaim bahwa angka-angka surah atau jumlah huruf tertentu menyimpan kode rahasia tentang politik, kiamat, atau teknologi adalah spekulasi tanpa dasar yang syar'i. 4. Mengambil manfaat sains tanpa menjadikannya tolok ukur iman. Sains bisa menjadi sarana dakwah. Misalnya, saat ilmuwan menemukan fenomena batas antar laut, kita bisa menunjukkannya sebagai tanda kekuasaan Allah. Tapi ingat, sains hanyalah sarana pendukung, bukan fondasi iman. Fondasi iman adalah wahyu yang pasti. Bagian penutup, jelaslah bahwa Al-Quran adalah kitab petunjuk hidup, bukan kitab fisika atau matematika. Ayat-ayat tentang alam semesta diturunkan bukan untuk menjelaskan detail teori ilmiah, tetapi untuk menunjukkan kebesaran Allah dan mengajak manusia beriman kepadanya. Apakah berarti kita harus menolak semua kesesuaian antara Al-Quran dan sains? Tidak. Jika ada penemuan yang selaras dengan ayat, kita boleh menyebutkannya sebagai sarana tadabur, sebagai penguat iman. Namun ingat, itu hanya tambahan, bukan tafsir pokok. Tafsir pokok tetaplah yang dijelaskan oleh para ulama salaf dari generasi awal Islam. Bahaya terbesar adalah ketika kita menjadikan teori sains yang berubah-ubah sebagai fondasi iman, atau sibuk bermain dengan angka-angka dan cocok logi tanpa dasar. Hal itu justru bisa membuat orang meremehkan Al-Quran ketika teori terbantahkan. Padahal Al-Quran tetap benar, meskipun seluruh teori manusia runtuh. Maka, sikap yang benar adalah menempatkan Al-Quran di atas segalanya, sebagai kitab hidayah, rahmat, dan jalan keselamatan. Sains hanyalah sarana pendukung untuk melihat sebagian tanda kebesaran Allah, tetapi ia bukan standar kebenaran wahyu. Apa yang tadi kita bahas tentang sidik jari, tulang belakang, batas antar laut, itu hanyalah contoh-contoh saja. Dan prinsip yang sama berlaku untuk berbagai kasus lain yang sering diilmiahkan atau dipaksakan sesuai teori modern. Sikap yang benar bagi seorang muslim adalah jalan tengah. Tidak menolak tanda kebesaran Allah yang tampak, tapi juga tidak memaksakan Al-Quran mengikuti teori manusia. Dengan cara ini, kita bisa terhindar dari dua bahaya. Pertama, menolak semua penemuan ilmiah yang sesuai dengan Al-Quran. Kedua, memaksakan ayat untuk membenarkan teori yang belum tentu benar. Jalan tengah inilah yang paling selamat, sesuai bimbingan para ulama Ahlus Sunnah. Allah berfirman, dan katakanlah, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka barang siapa menghendaki, hendaklah ia beriman, dan barang siapa menghendaki, hendaklah ia kafir.